Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Walaupun pembelajaran kita daring, kita harus tetap semangat ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari mudah diserap dan bermanfaat. Berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Anak-anak sekalian, apakah kalian tahu gambar buah cengkih? Nah, di sebelah kanan ibu ini ada buah cengkih sebelum dikeringkan, dan di sebelah kiri ibu ada buah cengkih setelah dikeringkan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangan kita. Anak-anak ibu semua, ibu mau nanya, apa kalian tahu hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Jadi, cengkeh memiliki banyak manfaat. Yang pertama sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh juga digunakan sebagai aromaterapi dan obat untuk sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia atau di negara kita. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerahnya. Sekarang, buka buku kalian halaman 4. Di sana terdapat ayo membaca. Mari kita sama-sama membaca peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kita mulai ya. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521, kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri dan obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya,
seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Dan yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Kita mulai ya anak-anak. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang, nang mana gigi ompong, makan gula habang. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.